Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Faridah. Saat ini saya sebagai dosen tetap program studi peternakan Fakultas Peternakan Universitas Persatuan Islam Bandung. Saya mengajar sejak tahun 2019. Adapun nomor induk dosen nasional saya yaitu 0401029102. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dan juga sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya yaitu mata kuliah pemulihan ternak. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi peternakan semester 4 dengan kode mata kuliah MPB 348 yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah pemulihan ternak bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran pemulihan ternak di dalam dunia peternakan. Mata kuliah ini berisi materi tentang pengertian dan ruang lingkup pemulihan ternak, perkembangan ilmu pemulihan ternak, prinsip genetika dan dasar genetika populasi, heritabilitas dan repeatabilitas, juga seleksi, perkawinan, dan korelasi antara sifat pada ternak. Selanjutnya, CPL atau capaian pembelajaran lulusan program studi pada mata kuliah ini meliputi CPL yang kedua, CPL yang keempat, CPL yang kelima, CPL yang keenam, dan CPL yang ketujuh, yang mana CPL tersebut telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK pertama, mahasiswa mampu merumuskan pengertian, ruang lingkup, tujuan dan manfaat ilmu pemulihan ternak. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis perkembangan program pemulihan ternak dari masa lampau hingga kini. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip genetika sebagai dasar pemulihan ternak. Yang keempat, mahasiswa mampu memanfaatkan konsep genetika populasi untuk meningkatkan mutu genetik ternak. Yang kelima, mahasiswa mampu membedakan yang mana sifat kualitatif dan sifat kuantitatif, juga menduga nilai dan memanfaatkan konsep heritabilitas dan repeatabilitas dalam rangka pemulihan ternak. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan seleksi secara tepat untuk meningkatkan mutu genetik ternak. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan konsep sistem perkawinan pada ternak dan mampu menduga dan memanfaatkan korelasi genetik antar sifat pada ternak. Adapun 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah delivery, interaction, and assessment. Yang mana delivery adalah saya memberikan materi serta RPS yang dikirim melalui grup WhatsApp yang tertera, sehingga materi tersebut bisa diunduh oleh mahasiswa. Yang kedua, interaction. Interaction di sini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa yang berupa diskusi dalam grup WA yang tertera ataupun bisa tatap muka langsung. Dan yang terakhir, assessment. Assessment merupakan penilaian yang saya lakukan dengan mata kuliah ini, mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui tugas proyek individu, kuis, tugas proyek kelompok, dan juga ujian yang dilakukan pada tengah semester maupun akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu experiential learning dan project based learning, yang mana metode yang digunakan bisa presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, dan kolaborasi kelompok. Project based learning di sini yaitu bisa kita melakukan studi kasus pada penelitian terdahulu ataupun penelitian yang telah dilakukan. Materi pembelajaran yang dilakukan yaitu yang pertama, pengertian ruang lingkup tujuan dan manfaat pemulihan ternak. Yang kedua, program pemulihan ternak dari masa lampau hingga kini. Yang ketiga, prinsip genetika. Yang keempat, dasar genetika dalam pemulihan ternak. Yang kelima, genetika populasi. Yang keenam, sifat kualitatif dalam pemulihan ternak dan sifat kuantitatif. Yang ketujuh, teori tentang kemungkinan pada sifat kuantitatif dan ciri statistik pada populasi. Yang kedelapan, heritabilitas dan repeatabilitas. Yang kesembilan, seleksi pada ternak. Yang ke-10, sistem perkawinan individu. Yang
ke-11 sistem perkawinan ibu yang tidak berkerabat, yang ke-12 korelasi genetik antar sifat pada ternak. Ke-12 materi tersebut dibagi menjadi 14 kali pertemuan. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada yang berupa artikel jurnal terakreditasi Sinta 3, yang mana jurnal tersebut merupakan karya saya sendiri yang berjudul Response to Selection for Birthright in Priangan Sheep, Case Study on a Local Farm in Nenggeng Village, Darangdan, Subdistrik Purwakarta, Regency. Selain itu, saya juga biasa menggunakan artikel jurnal internasional yang bereputasi, artikel nasional terakreditasi yang memiliki nilai kebaharuan, serta buku referensi karya ahli di bidang pemulihan ternak, agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baiklah, selanjutnya mari kita lanjutkan video proses pembelajaran pada mata kuliah pemulihan ternak dengan materi pada pertemuan yang kedua, yaitu pengertian dan manfaat pemulihan ternak. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap belajar? Siap. Tuh, udah saya kasih bocoran nih. Hari ini kita belajar tentang pengertian dan manfaat pemulihan ternak. Pemulihan ternak ya. Saya sendiri di sini Ainur Farida SPTMS. Kita mata kuliah pemulihan ternak. Oke, nggak ada yang mau nanya ini domba apa? Next. Sebelumnya, seperti biasa, kita tampilkan dulu satu ayat yang mana di sini bisa menjadi acuan kita untuk membahas tentang pemulihan ternak. Boleh dibantu? Siapa yang mau mengaji, mangga? Boleh, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. Oke, terima kasih Danis. Di sini dijelaskan ya bahwa sudah jelas kenapa kita harus belajar pemulihan ternak, kenapa kita harus belajar peternakan. Memang sesuai dengan ada salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa di dalam binatang-binatang tersebut terdapat pelajaran yang harus kita ambil. Dan mana binatang-binatang tersebut bisa kita manfaatkan dan kita ambil faedahnya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kali ini mahasiswa atau teman-teman dapat merumuskan pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat pemulihan ternak ya. Jadi ini tujuan. Jadi nanti apa yang saya jelaskan kita bisa langsung tanya jawab. Kemudian tujuannya pada akhirnya setelah kalian mendengarkan kuliah kali ini itu pada akhirnya kalian mengerti hal ini. Jadi nanti ada pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan juga manfaat pemulihan ternak. Oke, nah ini pemulihan ternak. Pemulihan ternak adalah suatu cabang ilmu biologi, genetika terapan, dan metode untuk meningkatkan atau perbaikan genetik ternak. Ini menurut Bandiati 2009. Banyak teori tentang pemulihan ternak. Jadi pemulihan ternak itu pada dasarnya untuk mengajarkan bahwa di sini kemampuan genetik itu diwariskan dari tetua ke anak atau tapi secara acak. Jadi tidak semua sifat orang tua diwajib diturunkan kepada anak. Jadi kalau kalian belajar pemulihan ternak, kalian sama halnya dengan belajar pemulihan kalian diri sendiri. Jadi prinsip dasarnya itu kemampuan orang tua itu akan diturunkan kepada anaknya. Sama kan di manusia juga bahwa contohnya apa yang diturunkan dari orang tua ke anak? Sifat apa misalkan? Atau yang terlihat misalkan? Fisik. Bisa kan orang tua mirip? Nah, warna kulit.
no hidung hidung gitu maksudnya. Wah, rasis maksudnya ya. Jadi nah itu salah satu contoh di manusia, sama di ternak juga. Jadi kalau misalkan ternak domba ibu bapaknya putih, biasanya putih ya tuh, tapi itu secara acak. Nah ini biasa kita sebut sebagai heksagon peternakan. Ada yang mau nebak apa aja? Apa? Breeding, oke. Pemuliaan, benar. Apalagi? Pengendalian penyakit, oke. Feeding, oke. Feeding atau nutrisi ya. Next, apalagi? Manajemen masuk. Manajemen, terus pengolahan pasca panen. Ada satu lagi? Satu lagi? Pemasaran. Itu yang terakhir dan paling krusial. Kalau ada 5, bagus. Tanpa nomor 6, percuma. Ya, percuma, itu akan basi di kandang kalian ya. Jadi jadi ini sangat semuanya berkaitan ya. Jadi yang pertama breeding, yang tadi ilmu yang sekarang sedang kita pelajari, pemuliaan ternak. Kemudian manajemennya kita harus pelajari juga. Kemudian feeding, pakan, pengolahan, kemudian pengendalian penyakit, dan yang terakhir pemasaran. Ilmu yang mempengaruhinya juga banyak. Ilmu yang harus kita pelajari dalam peternakan ini. Jadi kan kalian nih biasanya, ini kan kalian semester 4 nih. Dari semester 1 dulu saya masih ingat. Saya emang nggak masuk peternakan gara-gara biar nggak ada matematik. Nah, bohong itu tuh. Nggak mungkin. Karena justru kan sangat berhubungan dengan matematik. Karena kalian harus ngitung kan. Feeding, makanan. Harus dihitung. Pakan sehari berapa. Di genetik juga kalian harus ngitung. Berapa persen sifat induk yang diturunkan ke anaknya. Ya. Jadi banyak ilmu yang mempengaruhi dalam peternakan, salah satunya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Nah ini zaman dahulu belum ada pemulihaan ternak, yang dilakukan oleh manusia. Di sini seleksi alam yaitu kekuatan adaptasi. Maksudnya seleksi alam gimana? Coba. Zaman dulu. Jadi yang gimana? Yang gimana? Yang paling kuat bertahan itu yang bisa lanjut. Nah, ya itu seleksi alam saat zaman dulu ya. Jadi pada zaman dulu kan banyak tuh jenis-jenis hewan, jenis-jenis binatang macam-macam, domba juga mungkin beribu banyak, tapi yang tersisa sekarang cuma sedikit. Nah, itu seleksi alam zaman dulu. Nah, kalau sekarang ada yang namanya pemulihaan ternak. Oke, ini salah satu contoh. Ini satu contoh yang saya buatkan di sini pada ayam pedaging. Ini pada tahun 1950-an. Jadi dulu bobot badan ayam 1,8 kilo itu dipelihara sekitar 84 hari. Hampir 3 bulan. Ya, dengan menghabiskan pakan 3,25. Sedangkan saat ini bisa hanya sampai 28 hari aja. Ya. Nah ini contoh pemuliaan. Nah ini yang dikelola pemuliaannya oleh manajemen yang baik. Sehingga signifikan peningkatannya. Jadi yang tadinya kalian itu butuh ayam 2 kilo teh harus miara dulu 3 bulan. Sekarang mah enggak, cuma sebulan. Otomatis kan efektif dari segala. Dari pakannya efektif, pemeliharaan orangnya efektif, operasional efektif. Sehingga inilah tugasnya pemuliaan. Jadi kenapa harus ada pemuliaan? Yaitu efektivitas ya. Nah ini salah satu contoh. Ini penelitian terdahulu yang saya lakukan. Saya juga penelitian di pemuliaan, yang mana yang pertama judulnya itu evaluasi genetik bobot lahir dan bobot sapi domba Garut di Margawati Garut. Nah ini salah satu contoh yang pertama di sini, di Margawati itu saya teliti, karena Margawati itu salah satu balai pemuliaan ternak domba. Ya, jadi saya teliti, saya ambil datanya, saya analisis. Apakah pemuliaan ternak domba di balai tersebut sudah berlangsung dengan baik, sudah bisa dilakukan dengan baik, hasilnya baik juga. Dan alhamdulillah memang hasilnya sudah sangat seragam. Sehingga di sana itu, di Balai Margawati itu bisa dikatakan balai yang sudah berhasil. Karena hasil dari penelitian tersebut, hasil dari bobot sapi, bobot lahirnya sudah bagus. Ya. Jadi saat itu penelitian yang saya lakukan. Jadi kemudian yang kedua, ini juga saya lakukan di Purwakarta, yaitu dengan saya meneliti intensitas seleksi sama respons seleksi. Artinya, saya menghitung respons seleksi, yaitu respons seleksi yang tertinggi pada nilai intensitas seleksi 2,53 dan respons seleksi terendah 1,79. Nah, ini artinya intensitas seleksi 1,79 dari bobot lahir biasanya 2 kilo
dengan intensitas seleksi 1,79 bisa naik 1,79 kilo. Nah, itu jadi respon yang diberikan dari ternak tersebut. Nah, ini kalau di pemulihan ini dicari dengan caranya dengan pemulihan ternak. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ini. Nah, selanjutnya, perbaikan mutu genetik ternak. Perbaikan mutu genetik ternak itu untuk apa? Untuk perbaikan produktivitas. Ya. Jadi kalau misalkan genetiknya naik, otomatis produktivitasnya naik. Yang tadi yang saya contohkan untuk di ayam broiler. Itu hanya salah satu contoh ya. Kalian boleh cari contoh yang lain. Nah, perbaikan mutu genetik ternak apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama, dengan genetika kuantitatif. Ini penelitian yang 2 kali saya lakukan yang tadi, yang saya jelaskan kepada kalian, itu namanya genetika kuantitatif. Itu dari data yang ada, saya olah, kita cari datanya, hasilnya, intensitas reaksinya berapa. Itu namanya genetika kuantitatif. Kemudian cloning. Pernah dengar kata cloning? Apa? Nah, itu cloning ya. Jadi menggandakan ternak tapi dengan sama banget gitu ya. Nah, kemudian marka DNA. Kemudian in vitro maturation atau di sini in vitro maturation ini biasanya di reproduksi. Kemudian semen sexing ya. Semen sexing. Ada yang tahu semen sexing? Semen sexing. Jadi pada saat dia ejakulasi itu dilihat dulu biar nanti anaknya jantan atau betina. Nah, itu dipisahkan. Kan kalau misalkan ternak itu kita kalau pemulihan itu udah harus tahu ini tahun depan kita mau ngelahirin banyak jantan nih, soalnya udah mau Idul Adha. Nah, berarti banyakin jantan. Itu pakai semen sexing. Yang betinanya diapain? Biasanya disimpan dulu, dibekukan. Nanti aja gitu, biar enggak hambur pakan kalau kata orang Sunda mah. Jadi simpan dulu nanti untuk pemeliharaan selanjutnya setelah Idul Adha. Nah, kayak gitu jadi simpan. Jadi nah nanti berarti otomatis kalau ada semen sexing otomatis di IB. Mau mungkin kawin alam ya. Next, transfer. Nah, ini transfer inti, transfer embrio, kemudian superokulasi biar banyak nih anaknya. Nah, ini embrio transfer, manipulasi gen. Ini. Kemudian, nah ini yang terakhir, inseminasi buatan ya. Inseminasi buatan yang sekarang di Jawa Barat aja. Ada balai inseminasi buatan, ada yang tahu di mana? Ya, di Lembang ya. Jadi kalau kalian butuh, misalkan di Lembang itu tersedia, kalau misalkan kalian butuh sapi yang bagus, minta aja spermanya ke sana, semennya ke sana. Jadi semen itu bibit ya, nanti tinggal disuntikan ke sapi betina, nanti itu bisa memperbaiki mutu genetik sapi yang ada di punya kalian sendiri. Oke, nah problem utama di Indonesia yang sampai saat ini masih terjadi, yang pertama itu produktivitas ternaknya masih rendah. Selain itu juga populasinya itu masih rendah ya. Jadi produktivitas rendah, populasi rendah. Sehingga menghasilkan juga selain populasi rendah, produktivitas rendah, kenapa coba menurut kalian? Di Indonesia produktivitasnya rendah, populasinya rendah itu kenapa? Izin menjawab ini bayangan dari jawaban aja bisa jadi karena sifat orangnya tuh belum dikasih tahu gitu cara buat ngedapetin hasil ternak yang bagus gimana, masih secara tradisional gitu. Ya. Gitu. Pemeliharannya secara tradisional. Boleh. Manajemennya kurang, boleh. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, sehingga nah ini pada ujungnya memang kualitas bibitnya masih rendah dan mutu genetiknya juga rendah. Selain yang tadi karena tadi ada heksagon ya, karena kita sedang pemulihan ternak, kita gali ke mutu genetiknya. Kalau mutu genetiknya rendah, kualitas bibitnya otomatis rendah. Mutu genetik rendah disebabkan oleh apa? Performa produksi sama performa reproduksi. Performa produksi contohnya apa? Produksi apa? Produksi susu. Kalau reproduksi contohnya bibit, breeding, jumlah anak ya. Nah, itu performa reproduksi misalkan. Nah, maka di sini adalah pemeliharaan ternak ya. Untuk meningkatkan performa produksi, performa reproduksi, maka ada pemeliharaan ternak sehingga untuk meningkatkan mutu genetik ternak yang tadi. Nah, ini karena yang tadi ini menghasilkan, untuk apa kita melakukan pemeliharaan ternak?
menghasilkan bibit unggul, meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas produk, memperbaiki reproduksi, meningkatkan populasi, menambah nilai ekonomis, memperbaiki efisiensi pakan, dan meningkatkan pendapatan. Coba, ada yang bisa menjelaskan salah satunya? Silakan. Mengapa? Ya ada dengan cara seksi gitu, jadi bisa memperbaiki reproduksinya. Atau bisa masuk ke meningkatkan populasi, soalnya kan kebutuhannya misalkan jantan, nanti ntar di sexing bisa dipilih yang Ya, jantannya betul. Itu salah satunya. Jadi, tadi dengan semen sexing meningkatkan memperbaiki reproduksi juga bisa meningkatkan produksi ya, tadi populasi. Jadi yang kalau misalkan jantannya banyak, otomatis kan buat kurban, buat akikah juga semakin tinggi. Nah, itu bisa diefektifkan ya. Ada lagi? Menambah nilai ekonomis ternak. Efisiensi pakan bagaimana? 1950 ya ayam yang Ayam. harinya itu mau makan, jadi Itu bisa efisiensi ya. Itu mengapa pemulihan ternak perlu dilakukan. Sampai sini sudah mengerti manfaat pemulihan ternak? Oke, sip ya. Nah, karena dalam pemulihan ternak, nah ini udah bisa bacakan tugas kelompok. Buatkan contoh hasil penelitian yang bisa dijadikan sebagai program pemulihan. Sebelum itu, ini ada kutipan yang saya suka, suatu inovasi tidak akan menjadi karya nyata tanpa ada kemampuan eksekusi yang kemudian dibawa ke dunia entrepreneur dalam lingkup kepemimpinan yang baik agar dapat menciptakan nilai tambah yang maksimal. Jadi kalau misalkan kalian tahu ilmunya yang tadi, pemulihan ternak, itu akan percuma kalau kalian tidak bawa ke dunia pekerjaan atau entrepreneur ya. Jadi dengan tadi ada ilmu yang tadi, ya harus kalian terapkan. Meskipun kalian misalkan baru punya 2 ekor ayam, ya nggak apa-apa. Minimal dicatat dulu. Jadi inovasi itu harus dikaryakan, harus dijadikan, dibawa ke dunia nyata. Jangan hanya dalam sebuah buku, jangan hanya dalam PowerPoint. Itu tugasnya inovasi. Karena inovasi itu akan bernilai lebih apabila kita bawa ke dunia entrepreneur atau ke dunia nyata. Oke. Nah, tugas kelompok buatkan contoh hasil penelitian. Tadi saya udah kasih contoh satu, yang ayam ya. Nah, kalian silahkan, ini satu kelompok, yang ini satu kelompok. Boleh kalian yang satu kelompok cari program pemulihan apa, yang satu juga silahkan cari diskusi. Saya kasih waktu 2 menit cukup lah ya. Silahkan diskusi. 2 berarti yang ini satu, silahkan. Jelaskan ya. So, kalian nyari tentang apa ini? Tentang produksi susu. Produksi susu, oke boleh. Nanti kalian cari peningkatannya berapa persen, berapa liter. Yang ini nyari apa yang ini? domba pajajaran. Wah, domba pajajaran, boleh. Domba pajajaran, sip lah. HP-nya udah pada smart kan ya? Biar ngebantu kalian jadi smart juga. Smartphone, smart people, benar tuh. Oke, nanti kalian masing-masing menjelaskan 1 menit ya, silakan. Oh, udah. Oke. Nanti ada perwakilan yang menjelaskannya 1 orang aja. Marwah boleh. Nanti kalau misalkan ini teman-temannya boleh membantu. Yang ini nanti yang menjelaskan siapa? Bosen, Julpan wae. Oke. Cukup ya? Cukup, silakan. Jangan Julpan, bosan. Patul aja, Patul boleh. Iya, jadi nanti teh jangan misalkan nih kayak tadi ayam jadi dari 84 hari ada fase jadi berapa, dari 84 hari jadi seminggu, jadi sebulan. Oke, silakan. Kelompok 1 apa 2 dulu? 1. 1, silakan kelompok 1. Sok, boleh siapa aja? Sok. Silakan. Berdiri aja silakan. Nggak bisa tuh, harus berdirinya biar teman-teman melihat. Coba gimana? Salah satu contoh. Teman-teman, contohnya
saya mewakili dari kelompok 1 yang kami dapati bahwa dalam produksi susu ya itu tuh bisa naik 40% menurut Sutarno di 2003. Nah, namun ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Nah, jumlah pakan, kemudian air minum, kemudian umur ternak, dan interval pemerahan. Kemudian luasan kandang juga itu sangat mempengaruhi. Jadi 40% itu tidak langsung bisa 40%. Ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya. Saya sebagai perwakilan memenjilkan. Oke. Cukup ya. Lanjut ke kelompok 2, silakan. Tentang apa? Berdiri juga boleh. Baik, saya dari kelompok 2, mewakili kelompok 2, membawa tema domba pajajaran ya. Domba pajajaran itu adalah jenis domba lokal di Indonesia yang sedang dikembangkan dan dimurnikan. Ciri-cirinya antara lain memiliki perbedaan khusus pada genetiknya, yaitu terdapat bagian gen yang hilang sepanjang 75 pasang basa di posisi tertentu. Dan ini dijadikan dasar untuk membedakannya dari domba lain. Ciri-ciri yang lainnya juga ada warna bulunya yang putih, memiliki telinga yang lebar, domba jantan yang memiliki tanduk, domba bentuk ekornya segitiga terbalik. Sekian dari kelompok. Ya, terima kasih banyak. Itu sudah cukup mewakili ya. Jadi itu beberapa contoh yang sudah terjadi di Indonesia. Dan yang kedua itu domba pajajaran, termasuk yang saya juga dulu ikut pas zaman saya kuliah. Saya juga ikut mengembangkan domba pajajaran tersebut. Jadi salah satu kelebihan domba pajajaran tersebut yaitu dia bobot lahirnya bisa mencapai 4 kilo. Saat itu saya ikut meneliti juga. Jadi dari bobot lahir satu ekor domba saat itu bisa 4 kilo. Selain daripada itu, kolesterolnya juga rendah ya. Saat itu sudah diteliti juga, jurnalnya ada juga dari Ubandiati 2009. Jadi itu merupakan contoh yang real terjadi di sekeliling kita, yang terjadi pemulihan ternak, sehingga bisa kita selain bisa kita pelajari, bisa juga kita terapkan karena sudah jelas, sudah bisa diterapkan, sudah ada contohnya ya. Oke, baiklah. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Silakan. Boleh, silahkan mau bertanya apa? Jadi tadi itu kan udah diajar buat pemulihan ternak tuh buat mengembangkan si anakannya. Nah, untuk cara memilih atau seleksi sifat yang baik dari induknya ke anaknya itu gimana? Soalnya kan dari induknya juga selain ada sifat baik ada sifat buruknya gitu. Nah, buat milah sifat baiknya doang yang diturunin ke anaknya itu gimana gitu caranya? Udah sih itu doang. Makasih. Sama, baik ya. Untuk cara memilih nih, tadi kan untuk memilih anaknya. Nah, sekarang untuk memilih sifat baik sama sifat buruk. Sifat baik sama sifat buruk ya. Ada yang namanya heritabilitas, nanti kalian akan belajar. Contohnya, nah heritabilitas itu merupakan nilai yang mana di sana menentukan berapa persen sifat yang akan diturunkan dari induk ke anaknya. Nah, itu namanya nanti kita cari nilai heritabilitas. Tapi nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Itu namanya nilai heritabilitas. Jadi berapa persen nih? Ada sifat bagus, misalkan bobot lahirnya bagus. Ini bisa diturunkan nggak ya nanti dari induk ini ke anaknya? Nah, itu nanti akan kita belajar yang namanya nilai heritabilitas. Itu bocoran. Berarti buat minggu depan kita belajar tentang heritabilitas, kalian cari tahu dulu itu apa. Oke? Ya, oke. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.